Tanpa ada perkataan, beliau langsung melakukan penyerangan, penikaman di dalam kamar kepada korban sebanyak 2 kali ke arah perut, sehingga mengakibatkan isi perutnya cukup terburai, dan kemudian 1 di daerah dada, menghujamkan celuritnya di daerah dada. Pada saat itu korban bersimbah darah dan akhirnya pelaku langsung melarikan diri. Pembunuhan berencana ataupun penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, dan kita bisa melihat ini rupanya adalah sebuah insiden malam pertama yang berujung maut. Jadi kami sampaikan awal mula dari kejadian ini bahwa pelaku, yaitu saudara SS, ini adalah warga Kota Baru, Kabupaten Karawang, itu memiliki istri atas nama saudari DM. Mereka berdua ini telah membina rumah tangga selama kurang lebih 19 tahun lamanya. Kemudian pada saat menjalin rumah tangga, mereka berdua dikarenai ada 2 orang anak, mengalami adanya kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan di sekitaran pertengahan 2022. Karena kondisi ekonomi cukup tidak menguntungkan, kemudian suami ataupun pelaku, saudara SS ini, mengarahkan istrinya untuk melakukan pekerjaan open BO, ya, atau bisa dikatakan menjual istrinya sendiri dari sejak bulan September 2022. Jadi berdasarkan keterangan dari tersangka dan juga keterangan dari istrinya, kegiatan open BO ini berlangsung kurang lebih hampir 1 tahun lamanya. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, 1 hari istri pelaku bisa disuruh untuk open BO sampai dengan 3-4 kali 1 hari. Sehingga di situ terdapat keuntungan bersifat ekonomi, sehingga dalam waktu kurun 1 tahun itu banyak keuntungan-keuntungan ekonomi yang didapatkan, sampai bisa beli motor 8 buah unit, kemudian ada mobil, dan termasuk mencicil perumahan di daerah Cikampek. Sampai dengan akhir Desember 2023, istri pelaku atau saudari DM tadi sudah mulai tidak tahan karena melakukan pekerjaan tersebut, dan hubungan rumah tangga di antara mereka akhirnya menjadi retak dan sempat pisah ranjau. Dan kemudian pada Januari 2024, akhirnya saudari DM, istri pelaku, menggugat cerai. Kemudian timbul kecurigaan dari pelaku, saudara SS ini, kenapa istrinya tiba-tiba menggugat cerai. Dan kemudian singkat cerita, ternyata pada bulan April 2024, tepatnya tanggal 28, istrinya melaksanakan nikah siri dengan korban, yaitu saudara Dede Irwan Sutiawano, umur 38 tahun, pekerjaan buruh, yang merupakan juga warga Desa Dongin Barat, Kecamatan Kota Baru. Pelaku akhirnya mengetahui sang istri sudah menikah siri kembali pada tanggal 28 melalui adanya postingan Facebook. Dilihat di situ ada foto-foto istrinya sedang melakukan nikah siri dengan korban. Sehingga seketika itu pelaku akhirnya merasa dikhianati dan sakit hati karena posisi saudari DM sebenarnya masih merupakan istri sahnya karena belum melalui proses perceraian. Dan selanjutnya akhirnya pelaku, saudara SS, membeli sebilah celurit di pasar Cikampek harga 100.000. Kemudian langsung seketika itu pada saat tanggal 29 pagi, dini hari, atau bisa dikatakan harusnya jam malam pertamanya pada saat 28 menikah, 29 pagi pelaku saudara SS langsung mendatangi rumah korban. Di situ korban beserta dengan istrinya atau istri sahnya pelaku atau istri sirinya korban bersama dengan anaknya sedang tidur terlelap. Tanpa ada perkataan, beliau langsung melakukan penyerangan, penikaman di dalam kamar kepada korban sebanyak 2 kali ke arah perut, sehingga mengakibatkan isi perutnya cukup terburai, dan kemudian 1 di daerah dada, menghujamkan celuritnya di daerah dada. Pada saat itu korban bersimbah darah dan akhirnya pelaku langsung melarikan diri. Seketika itu korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun karena kehabisan darah tidak dapat tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia. Pelaku sempat melarikan diri ke daerah Purwakarta, namun kemudian
adanya proses penyelidikan dilakukan oleh tim Sanggah-Buana Satreskrim Polres Karawang, akhirnya kami berhasil mengidentifikasi pelaku dan termasuk mengetahui keberadaan dari pelaku, sehingga dalam kurun waktu di bawah 1x24 jam kami akhirnya bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku di daerah Cikampek, itu pada tanggal 29 April sekitar 18.30 waktu Indonesia Barat. Dari kasus ini, akhirnya kami berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sebilah celurit yang digunakan oleh pelaku, beberapa handphone, dan termasuk kendaraan bermotor yang digunakan untuk melarikan diri oleh pelaku. Adapun pasal yang kami sangkakan dalam kasus ini adalah pasal 340 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP, yaitu pembunuhan berencana dan atau penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain dengan ancaman hukuman selamanya 20 tahun penjara.